Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fira Nursam dari kelas B Akuntansi Terapan. Di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis komparatif sampel besar pada mata kuliah statistik inferensial. Langsung saja kita masuk ke pengertian sampel besar. Sampel yang berukuran 30 atau lebih umumnya dianggap sebagai sampel besar. Namun perlu dicatat bahwa apabila populasinya berdistribusi normal, berapapun ukuran sampel yang digunakan, yaitu baik sampel lebih dari 30 atau sampel kurang dari 30. Adapun 5 langkah pelaksanaan uji hipotesis. Yang pertama, menyusun formulasi hipotesis dan menentukan hipotesis alternatifnya. Di sini kita dapat melihat bahwa ada 3 formulasi hipotesis, di mana yang pertama yaitu H0 merupakan mu sama dengan mu0, atau H1 merupakan mu sama dengan mu0. Yang kedua yaitu H0 merupakan mu sama dengan mu0, atau H1 merupakan mu lebih besar dari mu0. Dan yang ketiga yaitu H0 merupakan mu sama dengan mu0, atau H1 merupakan mu lebih kecil dari mu0. Daripada itu, untuk menentukan alternatif pengujiannya, ada pernyataannya yang berupa formulasi A digunakan pengujian dua sisi, dan formulasi B digunakan untuk pengujian satu sisi kanan, dan formulasi C digunakan pengujian satu sisi kiri. Langkah kedua yaitu menentukan taraf signifikan atau level of significance. Di sini kita dapat lihat ada 4 ketentuan nilai Z, di mana jika nilai Z bernilai 0,5% atau sama dengan Z 0,005, maka nilainya yaitu 0,575. Selanjutnya, jika Z bernilai 2,5%, maka Z 0,025 bernilai 1,96. Selanjutnya yaitu nilai Z 1%, atau sama dengan Z 0,01 yang bernilai 2,33. Selanjutnya yaitu jika Z bernilai 5% atau Z 0,05, maka nilainya yaitu 1,645. Langkah ketiga yaitu menentukan peraturan atau peraturan kriteria atau rule of the test. Yang pertama bisa kita lihat gambarnya yaitu pengujian dua sisi, di mana sisi kanan dan sisi kiri merupakan daerah yang ditolak, dan di bagian tengah merupakan daerah yang diterima. Dengan ketentuan H0 diterima apabila Z lebih besar atau sama dengan min Z alfa per 2, atau Z lebih kecil dari atau sama dengan Z alfa per 2. Sedangkan H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z lebih kecil dari min Z alfa per 2. Yang kedua yaitu pengujian satu sisi kanan, di mana tentunya sisi kanan merupakan daerah yang ditolak, dan di sisi kiri tengah sampai ke kiri merupakan daerah yang diterima. Jadi H0 diterima apabila Z lebih kecil dari atau sama dengan Z alfa. Sedangkan H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa.
Dan kriteria yang ketiga yaitu pengujian satu sisi kiri, di mana tentunya sisi kiri merupakan daerah yang ditolak. Dengan H0 diterima apabila Z lebih besar dari atau sama dengan min Z alfa, sedangkan H0 ditolak apabila Z lebih kecil dari min Z alfa per 2. Selanjutnya langkah keempat. Langkah keempat yaitu mengambil sampel random yang dipilih, kemudian dihitung nilai Z dengan rumus Z sama dengan X bar dikurangi dengan mu0 dibagi S dibagi akar dari N. Selanjutnya, langkah kelima atau langkah terakhir yaitu mengambil kesimpulan, di mana kesimpulan diambil dari hasil dari langkah 3 dan 4. Pada langkah ini, kita akan menentukan bahwa hipotesis tersebut akan ditolak atau diterima. Adapun contoh soalnya, yaitu sebuah hipotesis bahwa hasil rata-rata per hari lebih dari satu pabrik atau mu sama dengan 880 ton, dengan alternatif bahwa lebih besar atau lebih kecil dari 880 ton hari. Suatu sampel juga didasarkan pada N sama dengan 50 pengukuran. Adapun hasil rata-ratanya per hari atau X bar yaitu senilai 875 ton dengan deviasi standar S sama dengan 21 ton dengan menggunakan alfa atau menggunakan taraf signifikan senilai 2,5%. Selanjutnya, jawaban yaitu langkah pertama menentukan alternatif pengujiannya, yaitu H0 merupakan mu sama dengan mu0 atau H1 merupakan mu sama dengan mu0. Maka pengujian yang digunakan adalah pengujian dua sisi. Yang kedua yaitu taraf signifikan yang bernilai 2,5%, maka nilai Z-nya yaitu 1,96. Langkah ketiga yaitu kriteria pengujian. Nah, karena digunakan pengujian dua sisi, maka tentunya sisi kanan dan kiri merupakan daerah yang ditolak, dan di bagian tengah adalah daerah yang diterima, di mana sisi kanan yaitu 1,96 dan di sisi kiri yaitu min 1,96. Dan uraiannya yaitu H0 diterima apabila Z lebih besar dari atau sama dengan min 1,96 atau Z lebih kecil dari atau sama dengan 1,96. Sedangkan H0 ditolak apabila Z lebih besar dari min 1,96 atau Z lebih kecil dari 1,96. Adapun langkah keempatnya yaitu mencari nilai Z. Z sama dengan X bar 875 dikurangi dengan mu0 880 lalu dibagi S senilai 21 dibagi akar N atau dibagi akar 50 menghasilkan min 3,03. Langkah kelima yaitu langkah kesimpulan, di mana min 3,03 lebih kecil dari min 1,96, maka H0 ditolak atau hipotesis dinyatakan ditolak. Dapat juga disimpulkan bahwa hasil rata-rata per hari tidak sama dengan 880 ton.
Baik, mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Semoga materi ini atau video ini dapat bermanfaat bagi siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.